Pertambangan merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi dunia. Menambang sesungguhnya bukan hanya mengambil mineral berharga, namun juga bagaimana menangani bahan sisa dari proses penambangan secara bertanggung jawab. Salah satu metode yang digunakan oleh perusahaan tambang di berbagai penjuru dunia adalah menempatkan bahan sisa di dasar laut dalam secara aman. Keberhasilan penerapan sistem yang aman dan efektif ini dapat dilihat pada PT Newmont Nusa Tenggara. PT Newmont Nusa Tenggara atau PT NNT memulai kegiatan operasi penambangan tembaga di Batu Hijau di Pulau Sumbawa, Indonesia pada bulan September tahun 2000. PT NNT adalah perusahaan patungan Indonesia yang sahamnya dimiliki oleh PT Pukuafu Indah Indonesia, Nusa Tenggara Mining Corporation Jepang, dan Nusa Tenggara Partnership milik Newmont Indonesia Limited yang merupakan anak perusahaan Newmont Mining Company. Sebagai perusahaan, PT NNT melaksanakan kegiatannya atas persetujuan pemerintah Indonesia. Persetujuan khusus itu dituangkan dalam dokumen yang mengikat kedua belah pihak yang disebut kontrak karya, yang antara lain menegaskan PT NNT harus melaksanakan studi kelayakan sebelum menjalankan kegiatan apapun di Batu Hijau. Hasil studi kelayakan itu yang didukung hasil studi lembaga independen kemudian digunakan untuk menyusun studi analisis dampak lingkungan atau ANDAL. Sebagai dokumen resmi yang diterbitkan dan disahkan oleh pemerintah Indonesia, ANDAL mengatur semua aspek operasi PT NNT termasuk rencana pengelolaan lingkungan yang mencakup penempatan tailing. Untuk memahami bagaimana bahan sisa penambangan dikelola, kita harus melihat proses penambangan di Batu Hijau yang semuanya diawali dengan kegiatan pengeboran dan peledakan. Akibat ledakan, batuan atau secara teknis disebut biji batuan terlepas dari tanah dengan diameter rata-rata 1 meter. Biji batuan kemudian diangkut dari tambang ke mesin penghancur atau crusher untuk diperkecil hingga berdiameter rata-rata kurang dari 3 cm. Dari crusher, biji batuan diangkut dengan ban berjalan sepanjang kurang lebih 6 km ke pabrik pengolahan yang disebut konsentrator, di mana mineral berharga dan batuan tak bernilai dipisahkan. Di konsentrator, proses dimulai dengan mengangkut biji dari tempat penimbunan untuk selanjutnya diperkecil di dalam 2 jenis alat penggerus besar. Alat penggerus pertama adalah semi-autogenous mill atau SAG mill yang berfungsi menggerus biji hingga ukurannya sebesar kelereng. Keluar dari SAG mill, biji tersebut digerus lagi di dalam ball mill menjadi sebesar butiran pasir halus. Penggerus ini dinamakan ball mill karena menggunakan bola-bola baja dalam menggerus biji batuan. Dalam proses penggerusan, air laut yang dipompa dari Samudra Indonesia digunakan agar biji batuan cair dan lebih mudah diproses. Campuran air laut dan biji batuan ini disebut slurry atau bubur biji. Bubur biji dari ball mill dipompa ke tangki cyclone. Dalam tangki ini, bubur biji yang masih kasar dipisahkan dan dipompa kembali ke ball mill untuk digerus ulang. Bubur biji yang telah halus dialirkan ke sejumlah tangki untuk diambil kandungan mineral berharganya. Tangki-tangki ini disebut tangki flotasi. Nama ini merujuk pada proses fisika yang digunakan PT NNT dalam pengambilan mineral, yaitu melalui proses flotasi. Proses ini tidak menggunakan bahan kimia berlebihan maupun berbahaya, sehingga aman dan dapat meminimalkan dampak lingkungan. Proses flotasi adalah proses pemisahan mineral berharga dan tidak berharga dari batuan induk. Proses ini dilakukan secara fisika dan menggunakan gelembung udara dan reagen dalam jumlah sedikit. Ada 2 jenis reagen yang dimasukkan ke dalam tangki. Yang pertama akan menempel pada mineral berharga, sedangkan yang satunya lagi berfungsi menstabilkan gelembung yang terbentuk oleh proses pengadukan. Cara kerja reagen kedua ini mirip dengan deterjen biasa, dan gelembung inilah yang akan membawa mineral berharga ke atas. Mineral berharga yang terkumpul di permukaan umumnya disebut konsentrat, yang terdiri dari partikel yang mengandung tembaga dan mineral lainnya. Dari tangki flotasi, konsentrat dikirim ke tangki CCD atau counter current decantation.
Dalam tangki ini, air laut akan dibuang dan konsentrat dikentalkan dengan cara mengalirkan air tawar berlawanan arah dengan konsentrat yang diaduk. Air tawar memisahkan air laut dan konsentrat akan mengendap di dasar tangki. Dari sini, konsentrat mengalir melalui pipa sepanjang 17,6 km menuju fasilitas filtrasi di BNT. Di fasilitas pelabuhan ini, konsentrat ditampung pada tangki filtrasi dan diaduk terus-menerus agar tidak mengendap. Dari tangki filtrasi, konsentrat mengalir melalui filter press di mana kandungan airnya dikurangi hingga kurang dari 10%. Setelah itu, konsentrat disimpan menunggu datangnya kapal tanker. Konsentrat akhirnya dikapalkan ke sejumlah fasilitas peleburan di berbagai penjuru dunia untuk dilebur, guna memisahkan dan mengambil logam berharga yang terkandung di dalamnya. Jumlah rata-rata logam berharga yang diperoleh sejak awal proses penambangan dapat diilustrasikan sebagai berikut. Untuk setiap 100 kg biji batuan yang diolah, dihasilkan sekitar setengah kilogram tembaga dan 0,04 gram emas. Pengambilan mineral hanyalah sebagian dari proses penambangan di Batu Hijau. Sebagiannya lagi menyangkut proses pembuangan secara bertanggung jawab terhadap bahan sisa yang dipisahkan dari mineral berharga melalui proses flotasi secara fisika. Pada proses flotasi, mineral berharga bersama dengan reagen akan menempel pada gelembung udara dan naik ke permukaan. Sedangkan bahan sisanya akan tertinggal di bawah dan mengendap. Bahan sisa berupa pasir halus dan air laut ini disebut sebagai tailing. Tailing di Batu Hijau merupakan bahan sisa dari proses pengolahan biji tembaga dan emas. Dari biji batuan yang diolah, sebenarnya hanya sedikit yang bernilai ekonomis. Tailing mengandung 24-40% padatan yang sebagian besar berupa lempung, pasir, dan air laut. Semua bahan ini tidak berbahaya maupun beracun. Tailing sebenarnya merupakan bagian dari biji batuan yang memiliki karakteristik yang sama dengan batuan asalnya. Kandungan utamanya terdiri dari pasir silika atau pasir biasa dan air laut. Selain itu, kandungan logam berat pada tailing jumlahnya sangat kecil dan sama seperti yang terdapat pada bahan-bahan lain yang ada di lingkungan, seperti tanah atau batu bata. Karena itu, tailing tidak berbahaya. Letak geografis dan kondisi lingkungan merupakan dua faktor utama yang menentukan di mana dan bagaimana tailing ditempatkan. Dengan kata lain, sistem penanganan tailing disesuaikan dengan kondisi lokasi tambang. Di Batu Hijau, penanganan tailing dimulai setelah tailing mengalir keluar dari tangki flotasi, melalui bak penampung dan menuju tangki deaerasi. Fungsi tangki ini adalah untuk menghilangkan kandungan udara pada tailing, sehingga ketika keluar dari ujung pipa di dasar laut, tailing tidak bergerak ke atas akibat udara yang naik. Ada dua jenis pipa yang digunakan dalam sistem ini. Yang pertama, jaringan pipa darat. Pipa darat terbuat dari baja. Bagian dalamnya dilapisi karet setebal 19 mm untuk mencegah terjadinya korosi dan abrasi akibat tailing dan air laut yang mengalir di dalamnya. Jaringan pipa darat memanjang sejauh 6 km dari konsentrator ke tepi pantai. Jenis pipa yang kedua adalah pipa laut. Pipa ini terbuat dari bahan ringan dan kuat yang disebut HDPE atau High Density Polyethylene dan memiliki diameter lebih dari 1 meter dan ketebalan 90 mm. Jaringan pipa ini memanjang di dasar laut sejauh 3,2 km dari garis pantai. Ujungnya ditempatkan pada kedalaman 108 meter di bawah permukaan laut, di mana tailing keluar dari jaringan pipa dan mengalir menuju palung laut dalam. Karena berat jenisnya tinggi, tailing secara alami mengalir menuruni palung terjal dan mengendap di lembah yang kedalamannya antara 3 hingga 4.000 meter di dasar Samudra Indonesia.
Pada kedalaman ini terdapat sangat sedikit oksigen dan ini menjadi salah satu keuntungan karena oksigen dapat menyebabkan oksidasi. Dengan demikian, laut dalam mempertahankan karakteristik tailing, membuat tailing inert atau tidak bereaksi dan tetap berupa lempung, pasir, dan air laut. Proses spesifik ini dikenal sebagai sistem penempatan tailing laut dalam atau DSTP yang digunakan oleh PT Newmont, Nusa Tenggara. Konsep penempatan tailing laut dalam adalah menempatkan tailing di kedalaman laut di atas tempat berlumpur. Jadi, sebetulnya sistem ini menempatkan lumpur di atas lumpur. Sistem lain yang juga umum digunakan adalah menampung tailing di lahan darat yang luas dan membendungnya dengan waduk. Apabila sistem ini digunakan di Batu Hijau, tailing harus ditampung minimal dengan 2 waduk dengan mengorbankan lahan produktif seluas lebih dari 1.900 hektar. Faktor lain yang membuat penempatan tailing di darat tidak cocok di Sumbawa adalah kenyataan bahwa pulau ini terletak pada jalur tektonik sehingga rawan gempa. Gempa bumi menyebabkan tingginya kemungkinan waduk tailing jebol. Dan jika ditambah dengan curah hujan tahunan yang tinggi di pulau ini, akan menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Jadi Indonesia Timur ini lautnya cukup dalam. Lalu yang kedua, daerahnya itu rawan gempa. Karena itu lalu alternatif penyimpanan tailing di dalam laut itu menjadi tepat guna. Sebagai bagian integral dari upaya penanganan tailing, PT NNT secara ketat memantau berbagai faktor lingkungan antara lain sebaran dan ketebalan tailing, kualitas air laut dan sedimen, serta kondisi keseluruhan biologi kelautan di area penempatan tailing dan sekitarnya. Hasil pemantauan yang juga dianalisis di laboratorium independen menunjukkan penempatan tailing laut dalam PT NNT tidak berbahaya dan aman terhadap lingkungan. Hal ini dibuktikan oleh data yang menunjukkan bahwa kondisi berbagai elemen ekologi laut yang dimonitor seperti plankton, terumbu karang, ikan karang, dan ikan laut dalam tetap sama seperti sebelum tailing ditempatkan di laut dalam. Binatang-binatang kecil yang menempel di dasar laut seperti cacing, krustasea, dan binatang lainnya yang tinggal di sedimen laut secara aktif membentuk koloni dan hidup pada bahan tailing meskipun masih ada timbunan tailing baru. Selain itu, PT NNT secara rutin melakukan pemantauan dan pemeliharaan seluruh fasilitas penempatan tailing laut dalam guna memastikan sistem ini berfungsi sebagaimana mestinya dan tetap aman terhadap lingkungan.